pengurus Masjid Asmaul Baqi. Mudah-mudahan jajaran pengurusnya Allah berikan kekuatan, kesehatan untuk memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, bapak, ibu hadirin hadirat yang sudah haji ataupun yang belum haji. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua tetap menjaga semangat ibadah kita sampai akhir hayat kita. Bukan sampai akhir Ramadan, tapi sampai akhir hayat, sampai nanti meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini terasa nikmat sekali ibadah malam hari ini. Satu, hujan, emang alhamdulillah kita diturunkan hujan. Mudah-mudahan setiap tetes air hujan itu membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Kemudian masuk ke masjid pula dalam kondisi yang adem, aman, damai, alhamdulillah. Kendati umurnya baru 1 tahun Masjid Asmaul Baqi ini, mudah-mudahan siapapun yang bersedekah jariah untuk masjid ini, Allah berikan ganti yang amat sangat baik. Bapak Ibu, terasa nikmat kita ibadah di sini, terasa nikmat kita ibadah di Ramadan itu. Apa kira-kira sebabnya? Karena kita bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, segala gawe kata Ustaz Lukman tadi salah galau. Panas salah, dingin salah, buntu salah. Betul? Banyak duit juga salah. Ada tak uang banyak duit kepeningan? Banyak. Tapi tidak di sini uangnya. Di sana uangnya. Tidak tahu di mana, pokoknya di sana. Maka kami katakan kata kunci kebahagiaan hidup itu adalah letaknya di syukur. Bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang menjadikan kita ini bahagia. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ketika Umar bin Khattab kondisi perutnya lagi lapar, datanglah Umar bin Khattab ini ke Masjid Nabawi. Lalu tak lama kemudian datang juga sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Datang, lalu ketika melihat di masjid itu sudah berada Umar bin Khattab, sahabatnya, Abu Bakar bertanya. Bu, pertanyaan Abu Bakar itu, wahai sahabatku Umar, kira-kira apa yang menyebabkan kau datang ke masjid ini? Jawaban Abu Bakar, jawaban Umar, karena perutku lapar. Ngapa Abu Bakar bertanya seperti itu? Karena datangnya bukan di jam sholat 5 waktu. Kalau subuh tidak ditanyakan, memang nak sholat. Zuhur pun demikian, asar pun demikian, maghrib dan isya. Ini di luar jam 5 waktu ini. Maka Abu Bakar bertanya. Jawaban Umar, perutku lapar, maka aku ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Umar bertanya balik, kira-kira kau pun kenapa datang ke sini? Maka jawaban Abu Bakar sama baik bahasa kita nih. Perut aku juga lapar. Bapak Ibu, ternyata 2 orang sahabat Nabi ini ketika kondisi perutnya lapar berzikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya merasakan banyaklah syukur daripada kufur. Alhamdulillah. Tak lama kemudian apa yang terjadi? Datang juga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi Muhammad datang melihat dua sahabatnya sudah berzikir di masjid itu dengan khusyuk. Lalu Rasulullah bertanya pula, wahai sahabatku Umar dan Abu Bakar, apa gerangan kamu berdua di masjid ini? Maka mereka jawab dengan bareng, kami lagi lapar ya Rasulullah. Rasulullah salat lalu berzikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata Rasulullah, aku juga lapar. Bapak Ibu, Umar diajak oleh Rasulullah, Abu Bakar pun demikian. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ikutku, kata Rasulullah. Pergi ke mana? Dua sahabat tidak banyak tanya. Kalau kita kan banyak nanya. Kalau kita ini perut lapar, diajak orang pergi, pasti kita nanya, kira-kira ini nak lokak apa nak nyaruh ke? Abu Bakar dengan Umar dah sami'na wa ata'na. Diajak oleh Rasulullah, dua sahabat ini pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari terkenal dengan dermawan, terkenal juga dengan zumalin, punya harta yang berkecukupan. Maka tak kala datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah mengucapkan salam, lalu dijawab dari dalam istrinya yang menjawab. Abu Ayyub Al-Ansari ternyata tidak ada di rumah. Yang ada istrinya, dijawab oleh istrinya, waalaikumsalam. Lalu kalimat yang kedua keluar dari lisan istri Abu Ayyub Al-Ansari, marhaban ya Rasulullah. Selamat datang wahai tamu yang agung. Selamat datang wahai Rasulullah. Itu marhaban. Kalau mengucapkan ahlan wa sahlan itu untuk wong biasa yang sudah datang. Misalnya dulur kita setiap hari datang ke rumah kita kan, itu tidak lagi ucapan marhaban. Ucapannya adalah ahlan wa sahlan. Maka kalau kita pergi ke pesantren, di depan pesantren itu tertulis kayak gini, ahlan wa sahlan. Artinya selamat datang. Menjadilah ahli pesantren karena sudah sering, bukan tamu spesial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh istri Abu Ayyub Al-Ansari, marhaban ya Rasulullah, sama dengan kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan datangnya tidak tiap bulan, datangnya setahun sekali. Maka kita mengatakan ini adalah tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang membawa keberkahan. Pun demikian dengan istri Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, tunggu sebentar. Aku ingin mengabarkan kepada suamiku yang sedang ada di kebun di belakang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya tidak masuk rumah, hanya duduk menunggu dulu suaminya datang. Bergegaslah istri Abu Ayyub Al-Ansari menyusul suaminya di kebun. Lalu datang suaminya sudah bawa kurma muda dibawa, kurma tua dibawa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kurma muda lemak, kurma tua lemak. Nah kalau makanan kita misalnya pelem, ada pelem yang masak atau mangga yang masak lemak. Kalau mangga yang muda nak diinjak ke masak macam mata kita. Betul? Nah, kalau kurma dikasih kurma yang matang itu enak, alhamdulillah manis. Kalau kurma muda itulah titipan pengantin baru. Nah, kalau kami berangkat Ustaz, nitip Ustaz kurma muda. Lemak juga alhamdulillah. Maka dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari dengan makanan yang terbaik, kurma yang terbaik. Ada kurma yang matang, ada kurma yang masih mentah, gitu kan? Lalu Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, ya Rasulullah, tunggu sejenak, istriku akan menjamu dengan masakan yang terbaik. Mereka motong kambing, lalu menyediakan makanan yang terbaik, kambing, untuk Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua orang sahabat,
Abu Bakar dan Umar. Bapak Ibu, pertanyaan kami, ngapo Abu Ayyub Al-Ansori dengan istrinya memuliakan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan jamuan yang terbaik? Jawabannya, karena Rasulullah itu membawa keberkahan. Yang kedua, karena Rasulullah jarang-jarang datang ke rumah yang langsung seperti itu. Karena sibuk dengan dakwah, maka kesempatan emas itu dimanfaatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansori dengan istrinya untuk memberikan, mengisi yang terbaik. Pun demikian kita ini, datangnya Ramadan adalah ada orang yang memanfaatkan dengan maksimal, ada juga uang yang menyia-nyiakan dengan cuek. Kita milih yang memanfaatkan dengan maksimal atau cak dah tahu baik? Maksimal. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur, memanfaatkan kesempatan Ramadan yang datang dengan maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, lanjut kemudian Rasulullah makan gulai kambing yang disuguhkan oleh Abu Ayyub Al-Ansori kepadanya. Lalu Rasulullah mengatakan, cuma cerita baik, nyanyi itu baik. Anakku Fatimah, katanya, paling senang dia dengan kaki kambing sebelah kanan. Ida banyak komentar nak minta apa Rasul? Ida, istrinya langsung membungkus lalu diantarkan ke rumah Fatimah. Fatimah, apa maknanya? Pada saat kita lapar, mestinya juga ingat dengan yang lain. Bapak Ibu, saya tanya bapak-bapak, kira-kira kalau kita lagi makan di restoran enak, ingat dengan bini di rumah? Rasulullah ingat dengan Fatimah, makanya cuma nyebut gak minta dah, tapi langsung diantarkan oleh istri Abu Ayyub Al-Ansori. Alhamdulillah. Ini pelajaran untuk kita. Bapak Ibu, makan pada saat kondisi lapar, berhentinya makan sebelum kenyang. Sama atau lain dengan kita? Kita makan sebelum lapar, berhenti itu nunggu bedehe. Pas bedehe baru berhenti. Jauh kita dengan Rasulullah. Maka pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menikmati makanan tersebut, memandanglah Rasulullah ini ke makanan tersebut yang sudah dijamukan, disuguhkan oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Dengan nikmatnya lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mukanya berubah menjadi merah. Bapak Ibu, meneteslah dari mata yang mulia itu butiran-butiran air mata. Abu Bakar heran, Umar pun demikian, apalagi Abu Ayyub Al-Ansori. Khawatir Abu Ayyub Al-Ansori makanan yang disediakannya adalah tidak nikmat, tidak dirasakan oleh Rasulullah. Maka dia ketar-ketir, kalau Abu Bakar memberanikan diri, ya Rasulullah, kenapa kau meneteskan air mata setelah menikmati makanan yang dihidangkan oleh Abu Ayyub Al-Ansori? Bapak Ibu, apa jawaban Rasulullah? Rasul membacakan satu ayat yang kita juga hafal ayat itu. Surat At-Takasur ayat terakhir. Apa bunyi surat At-Takasur ayat terakhir? Summa latus'alunna yawma izin anin nar. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, sesungguhnya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Semua nikmat yang kita rasakan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di akhirat. Maka nangislah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian, ini kita yang sekarang ini, salah satu nikmat yang dinanti-nanti, yang diminta kita adalah nikmat pacak masuk bulan suci Ramadan. Pada saat nikmat itu kita gunakan dengan siangnya puasa, malamnya qiyamul lail atau taraweh, lalu
sentuhan di antara malam dan siang itu ada tilawah, ada sedekah, ada kebaikan yang kita lakukan. Inilah orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maka orang-orang yang memanfaatkan kesempatan tersebut hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat Wadduha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Rabbmu ceritakanlah, atau bahasa lainnya yang sederhana, syukurilah. Kalau kau banyak duit, alhamdulillah. Kalau kau punya rumah besar, alhamdulillah. Punya bini juga besar, alhamdulillah. Betul lah. Kalau tak bersyukur, tadi kata Ustaz Luqman, ya, kita ni kalau banyak tak bersyukur salah. Kalau tadi badan gemuk nak dikurus ke, pas giliran kurus nak digemuk ke. Maka bersyukur ini adalah kata kunci yang menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Maka ingatlah surat At-Takatsur ayat yang terakhir, apa yang dibacakan oleh Rasulullah kepada kedua sahabatnya supaya pandai mensyukuri nikmat Allah, karena seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, nikmat yang terbesar di bulan Ramadan itu, nikmat yang terbesar di bulan Ramadan itu adalah dapatnya malam istimewa untuk kita. Itu nikmat besar luar biasa. Kenapa dikatakan nikmat besar? Karena malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat malam istimewa tersebut. Bapak Ibu, tidak diceritakan tanggal pastinya malam Lailatul Qadar itu. Apa tanggal 1, apa tanggal 2, apa tanggal 17, apa tanggal 21, apa tanggal 29, tidak. Tapi tertulis dalam Al-Quran itu adalah Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Malam turunnya Al-Quran itu adalah malam di bulan Ramadan. Kenapa dirahasiakan tanggal dan jamnya? Supaya kita menjaga motivasi dalam diri ini ibadah maksimal dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena bisa saja pada saat kita lagi lesu, tahu-tahunya itu malam Lailatul Qadar. Kira-kira Bapak Ibu, pertanyaan kami, dapat galo dak kalau wong yang cuma milih-milih baik? Bisa jadi tak dapat. Tapi kalau dia dari awal sampai akhir continue, siangnya berpuasa, kecuali ibu yang ada halangan, itu kan maklum, itu memang sudah rukhsah dari Allah. Lalu malamnya mereka qiyam, mereka tetap melakukan kebaikan, bisa saja dia mendapatkan, sadar atau tak disadarinya. Karena hal tersebut dirahasiakan tanggal dan jamnya. Tapi jelas malam istimewa itu adanya di bulan Ramadan. Bapak Ibu, pertanyaan kami, Ustaz, ada tak siang istimewa? Ada juga. Sepanjang 1 tahun ini siang istimewa juga cuma ada 1 siang. Kapan itu? Jatuhnya tanggal 9 Zulhijjah. Tapi tanggal 9 Zulhijjah ini ada syarat tempat yang ditetapkan. Bukan di Asmaul Baqi, bukan di Pertahanan, bukan di Kaledoni, tapi tempat syaratnya itu adalah di Padang Arafah.
Tanggal 9 Zulhijjah itu adalah saat jamaah haji menunaikan ibadah wukuf di padang Arafah. Dikatakan oleh Rasulullah, Al-Hajju Arafah. Puncak haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Maka orang yang sedang beribadah haji sekarat pun sampai dia hampir meninggal akan dibawa ke padang Arafah itu kalau tanggal 9. Tanggal 8 sudah bergegas seluruh panitia itu bawa seluruh jamaahnya. Yang sakit, yang sekarat, yang sehat, yang segala macam dibawa. Karena tidak dikatakan haji kalau tidak berwukuf di padang Arafah. Bapak Ibu yang jemaah kita yang sehari sekarang hadir ini sudah pernah dapat siang istimewa? Angkat tangan. Ada yang sudah berangkat haji? Banyak. Alhamdulillah. Yang belum kami doakan mudah-mudahan pajak dapat siang istimewa. Amin. Galak didoa ke? Ya Rabbi bil Mustafa. Amin ke? Balil maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah ya ilahi. Minta duit 1 peti untuk ongkos naik haji, sisanya untuk kawin lagi. Jangan Salukman tertawa. Sisanya untuk berangkat lagi. Nah, sisanya untuk anak bini. Akor? Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu menunaikan ibadah haji, kalau dia pernah melaksanakan ibadah haji maka dia akan dapat siang istimewa. Tapi sekali lagi siang istimewa itu langsung disebutkan jamnya jam berapa, zuhur sampai maghrib. Tempatnya tapi ditentukan, syaratnya adalah di padang Arafah. Lalu kita yang di Indonesia ini pada saat 9 Zulhijjah itu dapat kepercayaan keberkahannya. Berkahnya maka kita disunahkan adalah puasa Arafah. Ada yang sering puasa Arafah? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka siang ada siang istimewa, malam pun ada malam istimewa. Dua-duanya tidak seluruh manusia itu langsung dapat galau, tapi uang pilihan saja. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan. Siang nanti Allah jadikan kita juga merasakan dapat siang istimewa. Malam pun mudah-mudahan setiap tahun di bulan Ramadan kita dapat malam istimewa. Hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana mendapatkan malam keistimewaan tersebut adalah coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai motivasi dalam hidup kita. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kita ini, manusia yang terbaik kata Rasulullah adalah wong yang galak belajar lalu ngajarkan atau ngamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau dari awal Ramadan kita start baca Quran sampai akhir Ramadan kita tetap continue baca Quran, mudah-mudahan di antara malam tersebut Allah berikan nilai pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya Rabbal alamin. Ini motivasi untuk kita belajar dan ngaji Al-Quran. Siapa yang sudah menghotamkan Al-Quran? Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Udah jadi contoh kita. Ibu-ibu ada yang sudah hafal hotam Quran? Dikit lagi. Ada cawisannya. Ada tadarusnya. Ba'da subuh. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapaknya ada tadarus? Ba'da Isya, ba'da tarawih bapak-bapak. Jadi yang sebenarnya di sini di Asmaul Baqi ini cejingoannya cecak kejingoan karena ibu yang rajin tadarus. Berarti yang banyak hafalannya Ustaz Lukman ibu-ibu. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu.
Oh, kalau cek itu cubo, kita cubo, Ustaz. Siapa yang banyak hafalan sebenarnya, ibu-ibu atau bapak-bapak? Siap? Coba kami tanya dulu ke ibu-ibu atau bapak-bapak dulu? Oh, bapak dulu. Bapak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu-ibu diam dulu. Kita coba bapak-bapaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Lanjut. Rihlatash syita. Terus fal ya'budu. Terus allazi at'amahum wa amanahum. Alhamdulillah. Coba ibu-ibu, bapak-bapak diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Lanjut. Oh, ustadznya katanya berpihak dengan bapak-bapak. Giliran ibu suratnya surat panjang. Ini bapak itu surat pendek. Kalau saya itu kami tanya bapak surat yang panjang juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz Luqman surat paling panjang surat apa Ustaz? Surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Al-Baqarah. Kita tanya surat Al-Baqarah. Bapak-bapak jangan malukan. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatu lahu ma fis samawati wa ma man zallazi yashfa'u indahu. Terus ramu ma baina aydihim wa ma wala syai'in min ilmihi illa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma. Rupanya bapak-bapak Asmaul Husni, Asmaul Baqi ini hafal surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Adalah sudah bapak kami. Itu surat terpanjang ini. Coba ibu-ibu sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pendek deh. Oke. Tabbat yada abi lahabim. Terus sayasla naran wa imra'atuhu fi alhamdulillah. Bapak-bapak sekolah lagi. Buktikan bahwa bapak-bapak lebih keren dari ibu-ibu. Ini surat panjang. Kami tanya surat panjang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam mir rabbir. Terjawab juga. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Tilawah Al-Quran bagian dari yang dianjurkan, yang disarankan, yang diminta dan yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada motivasi yang lain. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca Al-Quran, baginya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harpan, walakin alifu harpan, wal lamu harpan, wa mimu harpan. Kata Rasulullah, siapa orang yang membaca Quran, maka pahalanya adalah 10 kebaikan baginya. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran ada 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam ra atau alif lam mim itu adalah 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti sudah ada berapa huruf? 3. 3 kali 10 sudah 30 kebaikan. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu kami tekankan, huruf hijaiyah pun kita baca dalam Al-Quran itu ada pahala 10. Apa yang suruh huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu? Qaf misalnya. Huruf hijaiyah itu pahalanya 10. Ada lagi misalnya Toha,
Toha berapa huruf? 2, sudah 20 kan? Yasin misalnya kan? Ada lagi alif lam mim, alif lam ro, itu bagian huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah. Ada pahala karena dia adalah Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau bahasa Arab yang tertulis di bungkus kurma, itu kan bahasa Arab juga, ada tak pahalanya? Kata misalnya kita baca sukari 1000 kali, mulut kita ngomong sukari, tidak kata pahala. Sama baik kan, itu huruf Arab juga. Huruf Arab yang ada dalam Al-Quran maka ada pahala. Tapi kalau huruf di luar daripada Al-Quran tidak kati pahalanya. Maka Al-Quran itu adalah mukjizat. Alhamdulillah. Siapa orang yang membaca Al-Quran maka sesungguhnya kalau dia mahir bersama malaikat, kalau dia terbatak-batak baginya 2 pahala. Pahala terbatak-bataknya, pahala yang dia pengen belajar. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirin rahimakumullah. Maka motivasinya mari kita banyak-banyak belajar ngaji. Dak kati istilah kasep. Ustaz lah tua, malu. Justru dengan terbatak-batak itu ada 2 pahala. Kalau kita pintar baca Quran bersama malaikat, lalu kalau dia baru belajar terbatak-batak, baginya 2 kebaikan. Alhamdulillah. Maka dak kati istilah kita mentang-mentang dak baca, udah dak salah. Karena sesungguhnya Al-Quran ketika dibaca menjadi syafaat nanti di hari kiamat bagi orang yang membacanya. Siapa orang yang membaca Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat kelak di akhirat kemudian. Ketika Rasulullah SAW di usia 39, umur 39, sering sudah Rasulullah itu menyendiri di mana di Gua Hiro. Lalu kapan Rasul mendapatkan risalah pertamanya itu pada saat usia 40 tahun. Artinya sering keluar, tidak bersama Ibunda Siti Khadijah, menyendiri di Gua Hiro. Malam 40, usia 40, ketika pertama kali Rasulullah dapat wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu didatangi oleh malaikat Jibril, lalu Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad. Jawaban Nabi Muhammad ma ana biqari. Lalu turunlah ayat tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Gemetar badan Rasulullah. Lalu dari jidatnya ini keluar keringat. Turunlah bergegas Rasulullah menuju ke rumah istrinya Ibunda Siti Khadijah. Melihat Rasulullah, ada nama Khadijah di belakang. Oh, sehat Ibu Dija. Sehat, alhamdulillah. Bapak Ibu, pada saat Rasulullah menggigil gemetar itu, keringat keluar dari jidatnya. Karena mendapatkan wahyu yang pertama kalinya itu bertemu dengan malaikat Jibril, Ibunda Siti Khadijah melihat Rasulullah gemetar ketakutan itu, lalu kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah, zammiluni, selimuti aku. Ibunda Siti Khadijah adalah wanita yang memberikan kekuatan kepada Rasulullah. Apa kata Ibunda Siti Khadijah? Ya Muhammad bin Abdullah, karena dia belum diangkat jadi Rasul. Maka kalimatnya adalah ya Muhammad bin Abdullah, saya yakin engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang jujur, tidak pernah menzolimi, tidak pernah menyakiti orang lain, engkau menjaga lisanmu. Saya yakin ini adalah pertanda kebaikan dari Rabbmu. Itulah yang menguatkan Rasul Muhammad SAW, lisan yang keluar dari Ibunda Siti Khadijah. Kira-kira Dija kita yang sekarang ini kalau uak lala modak balik
Tiba-tiba pas balik demam, gemeter. Apalah ucapan Wak Dija sekarang? Oh, jiwa tadi payu selimut di awak aku, ya kan? Mungkin tidak ibu Dija ini dah. Kau Dija yang di sana, ya? Itulah jarang balik awak lah tua. Ada dah. Tapi bukan ibu Dija ini, Dija yang di sana. Maka Bapak Ibu, sesungguhnya Ibunda Siti Khadijah itu kenapa Rasulullah sangat mencintainya. Pada saat meninggalnya Ibunda Siti Khadijah, kesedihan yang begitu mendalam. Karena memang Ibunda Siti Khadijah adalah orang yang selalu memberikan dukungan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan risalah yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu orang yang diberikan ucapan selamat itu adalah Ibunda Siti Khadijah. Saat Ibunda Siti Khadijah, Bapak Ibu, saat Ibunda Siti Khadijah itu menjelang wafatnya, lalu dia mengungkapkan, kalau seandainya engkau kekurangan harta ya Rasulullah, nanti kalau aku sudah mati, apapun dariku ini bisa bermanfaat untuk agama, boleh kau jual, boleh kau apapun. Bahkan tulangku pun, kalau memang itu laku istilahnya itu untuk perjuangan agama Islami, silakan. Mendengar kalimat tersebut, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, berikan salam kepada Ibunda Siti Khadijah. Karena memang orang-orang yang soleh itu dapat ucapan selamat dari Allah. Lihatlah apa yang tertulis dalam surat Yasin. Tadi yang kita baca, salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni haza siratun mustaqim. Ibunda Siti Khadijah adalah salah satu yang dapat salam dari Allah melalui malaikat Jibril. Jibril datang menyampaikan, ya Khadijah, kau dapat ucapan selamat dari Allah pada saat menjelang sakaratul mautnya. Maka Ibunda Siti Khadijah mengucapkan zikir yang kalimatnya Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis wa adkhilna jannata. Masya Allah, itu kalimat lisan Ibunda Siti Khadijah mengatakan, bukan sombong, bukan langsung jumawa, tapi kalimat salam itu dibalikkan dengan kalimat yang begitu indah disampaikan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Alhamdulillah. Bapak Ibu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat zamiluni, Ibunda Siti Khadijah betul menyelimutinya, lalu memberikan dukungan bahwa engkau adalah orang yang jujur, orang yang baik, tidak pernah menyakiti hati, tidak pernah mengatakan sesuatu yang buat wong sakit hati, kata Khadijah. Maka ini adalah tanda kebaikan. Inilah teladan yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW, senantiasa menjaga jangan sampai nyakiti hati wong lain. Salah satunya, ada kami kalau menyampaikan apa yang terjadi dengan Rasulullah itu kadang-kadang merinding ini kita ini kan.